Nama saya Lingkan Tumbelaka. Saya di paroki ini menjabat sebagai tim kronik dan sejarah paroki Ciputat Santo Nikodemus. Sejarah berdirinya gereja ya. Ini gereja itu terkait dengan paroki. Kalau gedung gereja, itu gedung gereja kita yang kita pergunakan sebagai ruang ibadat, itu sebenarnya sudah ada lebih dulu daripada paroki. Gedung gereja ini sudah ada sejak tahun 1986. Pada saat itu umat di sekitar gereja menggunakan kapel Ignatius Loyola ini sebagai tempat untuk ibadat. Tapi ketika umat Ciputat mau menjadi paroki, kapel ini dipergunakan sebagai tempat ibadat. Pada tahun 1999, tepatnya 2 Agustus, KAJ mengutus Romo Widianto Projo dan Romo Nugroho untuk menjadi romo yang mempersiapkan stasi Ciputat untuk menjadi paroki Ciputat. Tidak serta-merta, baru pada tahun 2003 stasi Ciputat ini menjadi paroki Ciputat, tepatnya pada tanggal 26 April 2003. Untuk menjadi seperti sekarang ini tentu perjalanannya panjang sekali. Apakah umat terlibat? Tentu saja. Umat sangat terlibat. Jadi rasa kebersamaan dan memilikinya itu menjadi lebih besar. Perjuangan itu sudah mulai dari awal. Pada masa stasi sudah terlibat. Banyak kegiatan yang dilakukan, seperti misalnya buat pertunjukan-pertunjukan yang bisa mendatangkan dana, membuat acara-acara, banyak sekali. Akhirnya seperti inilah. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, saya Romo Aloysius Susilo Wijoyo, pastor paroki Ciputat, Gereja Santo Nikodemus. Kalau nama paroki adalah Ciputat, karena paroki melekat pada lokus, pada tempat, gitu ya. Nah, karena ini tempatnya ada di daerah Ciputat, maka nama parokinya Ciputat. Tapi nama gereja itu adalah melekat pada pelindungnya, maka Gereja Santo Nikodemus. Nah, kenapa memilih Santo Nikodemus? Ya tentu ada sejarahnya. Saya sendiri hanya melanjutkan. Salah satu yang ikut serta menjadi pendiri dari gereja ini dan memberi nama Santo Nikodemus adalah Romo Widianto PR. Dan tentu saja dia punya alasan. Salah satu alasannya adalah Santo Nikodemus ini seorang guru Yahudi, bahkan orang Farisi, tetapi pada malam hari dia membawa lentera datang kepada Yesus. Kenapa malam hari? Biar nggak ketahuan sama guru Yahudi lainnya. Lalu kenapa datang kepada Yesus? Karena dia terpukau dengan Yesus. Yesus itu kata-katanya penuh kuasa dan dia tahu Yesus ini orang yang luar biasa. Jam ibadah di gereja ini adalah yang pertama, Sabtu sore pukul 17. Hari Minggu pukul 6.30 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 17 sore. Setiap hari ada perayaan Ekaristi di tempat ini, dari hari Senin sampai hari Jumat, pukul 6:30 pagi atau 6.30. Sebelumnya jam 6 paginya ada ibadat harian. Jadi ibadat harian dulu pukul 6 pagi, lalu dilanjutkan 6.30 perayaan Ekaristi. Itu jadwal Ekaristi di tempat ini. Perayaan
Natal, perayaan Paskah, lalu ada hari raya lainnya, kenaikan Tuhan, lalu ada juga Pentakosta dan hari raya lainnya. Sebelumnya Natal ada namanya masa Advent, lalu sebelum Paskah ada masa Prapaskah. Jadi hari raya sesuai kalender liturgi Gereja Universal itu juga kita rayakan. Tapi ada juga yang bersifat lokal, misalnya misa dalam rangka HUT paroki, ya, atau misa dalam rangka kegembiraan lain yang paroki lakukan. Entah itu lustrum, entah itu pas ada pelantikan dewan paroki yang baru dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Gereja Santo Nikodemus, tidak besar, cukup kecil, berkapasitas 250 umat di dalam gereja. Dan usia paroki juga sudah hampir 22 tahun. Apa yang ada di tempat ini, yang ada adalah altar, lalu ada background altar itu dari ada kaca patrinya, lalu juga ada metalnya, itu Yesus yang bangkit, lalu latar belakangnya adalah salib. Di sebelah kiri dari arah umat itu adalah Santo Nikodemus yang berjubah merah, pelindung paroki Ciputat. Lalu yang di sebelah kanan, yang laki-laki itu adalah Santo Yohanes, sementara yang wanita itu adalah Bunda Maria. Kemudian di sebelah sana itu ada Bunda Maria sedang menggendong bayi Yesus, lalu di sebelahnya itu ada anak domba, lalu di ujung sana adalah Yesus yang sedang menunjukkan hatinya yang maha kudus. Inilah sekitar gereja, ada gong juga. Jadi ada juga bel kerincing di situ. Di sebelah sana itu ada organ. Lalu di belakangnya ada kursi untuk choir atau untuk kor. Tentu di sekitar altar ada 2 lilin. Juga di depannya ada bunga. Lalu altar ini di depannya itu ada semacam relief. Relief itu adalah perjamuan terakhir. Yesus ketika Kamis Putih mengadakan perjamuan terakhir dengan para murid. Di sini ada bangku umat terbuat dari kayu, bisa duduk, bisa berlutut. Lalu yang pertama saya ingin jelaskan, di atas tiang-tiang ini ada lukisan, namanya lukisan jalan salib. Ada 14 stasi. 14 stasi itulah yang sering kali direnungkan. Via Dolorosa, jalan salib. Lalu di atasnya itu ada kaca patri, ya. Kemudian di sebelah sana itu adalah kaca patri bulat, ada tulisan Santo Nikodemus, dan itu adalah Santo Nikodemus. Itu adalah pelindung paroki Ciputat. Ruangan yang ada di dalam gereja, ya inilah yang disebut dengan dulunya kapel. Nama kapelnya Santo Ignatius Loyola. Sekarang menjadi gereja. Lalu itu ada di belakang itu ada ruang pengakuan dosa yang pintunya terbuka itu. Jadi kapan pengakuan dosa? Sebenarnya bisa kapan saja. Yang di luar gereja di sini, di sebelah ini ada ruangan sakristi. Lalu juga ruang sakristi itu apa? Ruang imam ketika mempersiapkan sebelum dia merayakan Ekaristi. Lalu ada ruang untuk putra-putri altar. Lalu juga ada ruang untuk lektor-lektris. Lalu ada ruang untuk prodiakon. Ada juga di luar, tak jauh dari gereja ini, ada yang namanya Goa Maria. Di situ ada goanya, ada patung Bunda Maria. Lalu umat bisa berdoa di depan Bunda Maria.
Kemudian ada juga di sebelahnya dari Gua Maria, ada di luar gereja ya, itu namanya ruang adorasi. Apa itu ruang adorasi? Di mana hosti kudus di dalam monstran itu ditatakan, lalu setiap Jumat pertama diganti, di situ umat bisa duduk menghadap sakramen Maha Kudus yang ditatakan dan berdoa. Sakramen Ekaristi perpanjangannya adalah adorasi. Nah, gitu. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sejak Desember 2024, terutama tanggal 24 Desember malam, Paus Fransiskus mempromulgasikan tahun jubileum. Dan itu selama setahun sampai nanti Natal tahun 2025. Jadi sepanjang tahun 2025 Gereja Katolik Roma itu merayakan tahun jubileum. Apa itu tahun jubileum? Tahun jubileum adalah tahun rahmat Tuhan, di mana kita boleh merasakan kerahiman Tuhan yang luar biasa. Salah satu penanda di tahun jubileum adalah dibukanya Holy Door atau pintu suci di Basilika di Saint Peter. Sebenarnya ada 4 basilik di Vatikan atau Roma itu. Saint Peter, Giovanni Lateran, Maria Maggiore, dan di belakang tembok itu ada Saint Paul. Bahkan Paus secara resmi bukan hanya membuka 4 pintu, tapi yang kelima itu adalah penjara di kota Roma. Karena kalau kita ngomong pintu, orang ada di dalam ruangan dan dikunci pintunya itu kan seperti di dalam penjara. Pintu dibuka itu adalah sebuah pembebasan. Dan pembebasan apakah yang dimaksudkan? Pembebasan kita dari belenggu dosa. Maka tahun jubileum, tahun pembebasan, tahun kerahiman, semoga dengan pintu-pintu gereja ditulis dengan Porta Santa, artinya pintu suci, itu adalah Yesus sendiri. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus selalu membuka pintu hatinya lebar-lebar yang disebut dengan pintu kerahimannya. Kita diminta di Keuskupan Agung Jakarta khususnya untuk mengunjungi 9 gereja yang ada di 9 dekenat. Salah satunya adalah pintu dari parokinya sendiri. Jadi kalau saya warga paroki Ciputat, pintu yang pertama adalah paroki Ciputat. Lalu 8 pintu lainnya adalah dari 8 dekenat lainnya. Sambil juga kecuali mengunjungi 9 Porta Santa atau pintu suci, 1, selama setahun ini rajin dan bertekun merayakan Ekaristi di hari Minggu dan hari Raya. 2, mengaku dosa atau ibadat tobat. 3, mendoakan intensi Bapa Suci atau Paus setiap bulannya berbeda. Lalu juga ikut serta beramal kasih, berbela rasa kepada yang lebih membutuhkan. Yang LKMTD, lemah, kecil, miskin, tersingkir, difabel. Nah, di depan pintu suci kecuali tulisan Porta Santa ada maskot tahun jubileum 2025. Maskot utamanya disebut Luce. Itu pakai mantel kuning, seorang peziarah. Karena tema tahun jubileum 2025 adalah peziarah pengharapan. Nah, maka kita semua kan manusia-manusia yang sedang berziarah menuju ke rumah Bapa. Maskot utamanya adalah Luce yang pakai mantel kuning. Ditemani oleh 3 temannya, itu mewakili benua-benua lah ya. Ada yang kulitnya hitam, itu saya bayangkan dari Afrika. Lalu juga ada yang baju biru, baju merah, dan hijau. Itu namanya ya Sky, Sin, dan juga V. Gitu. Tapi orang lebih hafal Luce. Ya, gitu. Semoga harapannya hidup kita boleh menciptakan harapan pada yang sedang padam harapannya. Dan diri kita sendiri juga hidup yang penuh pengharapan. Karena Kristus adalah sumber pengharapan yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa.
Cecilia Niken Novembriati, biasa dipanggil Niken. Di kepengurusan ini saya sebagai Sekretaris 1 Dewan Paroki Harian. Di dalam Gereja Katolik, kita semuanya sama, terstruktur dari Keuskupan Agung Jakarta. Biasa kita pakai namanya organigram. Jadi dia bulat, jadi kita tidak ke bawah gitu. Mulai dari Romo, Bapak Uskup dulu paling atas, Romo, lalu kita sebagai Dewan Pengurus Harian, lalu ada Dewan Pleno, itu terdiri dari Ketua Lingkungan, Koordinator Wilayah, Ketua Seksi, Ketua Tim atau Bidang, lalu ada Komunitas Kategorial. Kami jadi satu namanya Perangkat Karya, dan tugas kami untuk satu periode itu 3 tahun. Secara khusus setiap satu periode itu hanya berlaku 3 tahun, tetapi kita boleh berkarya untuk 2 kali periode. Jadi biasa menjabat seperti saya, di periode yang lalu saya sebagai Sekretaris 2, lalu di periode yang sekarang saya di Sekretaris 1. Jadi maksimal hanya 2 periode. Kami yang membantu tugas-tugas harian Romo itu kami disebut Dewan Paroki Harian. Jadi Dewan Paroki Harian ada Dewan Inti yaitu Wakil, Sekretaris, dan Bendahara. Kami masing-masing ada 2 orang, Bendahara 2, Wakil 2, Sekretaris 2. Lalu anggota Dewan Paroki Harian itu ada 9. Yang kita namakan sebagai korbit atau koordinator bidang. Mereka lah yang membidangi setiap perangkat karya gitu. Jadi karena banyak sekali perangkat karya, mulai dari seksi, kategorial, dan semuanya itu berporos pada satu di korbit. Baik itu pelayanan, pewartaan, lalu ada bidang pekat atau litbang, lalu ada lagi peribadatan. Ada yang membidangi juga untuk pemeliharaan kompleks gereja. Jadi semua ini akan bermuara pada korbit di Dewan Pengurus Harian, Dewan Paroki Harian. Untuk Dewan Paroki Harian sendiri, biasanya kami memonitoring seluruh aktivitas gereja secara harian dan kami melalui media WhatsApp. Tetapi secara reguler kami harus bertemu atau meeting 1 bulan 1 kali. Itu kami adakan di tiap hari Jumat di minggu kedua setiap bulannya. Di situ kami bahas semua aktivitas atau semua masalah atau semua kendala yang terjadi selama pelayanan kami di dalam rapat tersebut. Lalu kami punya lagi meeting yang namanya Dewan Pengurus Inti, itu 2 bulan sekali. Ada lagi Dewan Pleno, itu tadi seluruh perangkat kami undang meeting selama kurang lebih 3 bulan sekali kami undang meeting. Di situ kami akan memberikan informasi atau kita mendengarkan masukan dari para perangkat apa sih kendalanya dalam menjalankan pelayanan di gereja ini, terutama bagaimana cara agar umat tergerak untuk aktif mengikuti kegiatan yang ada di gereja. Gitu. Gereja Santo Nikodemus Paroki Ciputat, umatnya tidak terlalu banyak, lebih kurang 4.300 jiwa. Dari tahun ke tahun juga tidak banyak bertumbuh karena memang lokusnya itu sudah dihimpit dengan perbatasan paroki lain. Kita itu berbatasan dengan paroki Cilandak, paroki Pamulang, paroki Santa Maria Regina, paroki Matius Bintaro. Lalu akhirnya seperti ada di perangkap di dalamnya gitu ya. Sementara yang tua meninggal dunia, sementara juga yang dewasa setelah menikah pindah dari paroki ini. Tapi lumayan ada kelahiran baru, bayi-bayi dan anak-anak, dan juga ada klaster-klaster kecil di sini. Ada 20-30 rumah, ya lalu mungkin ada 20-30% yang Katolik di situ. Maka ya kurang lebih hampir-hampir sama nih jumlah umatnya. 4.300 jiwa, lalu terdiri dari 8 wilayah, lalu dikelompokkan lagi kecil-kecil terdiri dari 32 lingkungan. Lalu kalau sebagian besar memang banyak orang yang sudah dewasa menuju lansia. Kalau komunitas teritorial adalah
wilayah dan lingkungan. Tapi kalau komunitas kategorial, itu ada komunitas, misalnya ada Legio Maria. Lalu juga ada kelompok kategorial namanya Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Lalu juga ada kelompok Marriage Encounter. Dan tentu saja ada kelompok-kelompok kategorial lain seperti karyawan muda Katolik dan lain-lain. Hambatan yang begitu besar tidak pernah ada. Karena yaitu tadi seperti siklus yang sangat wajar. Yang tua meninggal dunia, lalu juga ada kelahiran baru, lalu setelah menikah orang berpindah, tapi juga ada penambahan baru, warga baru dari paroki lain yang membeli rumah sekitar Ciputat dan sekitarnya. Jadi hambatannya tidak terlalu besar. Gereja Santo Nikodemus Paroki Ciputat itu ada di kompleks Mabat. Apa itu Mabat? Markas Angkatan Darat. Tentu saja nggak ada jalan lain. Kita harus berdampingan dengan umat beragama lain. Kalau kita pernah melihat di pusat itu ada gereja katedral, di depannya itu ada Masjid Istiqlal. Sebenarnya nggak jauh beda, cuma di sini lebih kecil. Ada gereja Santo Nikodemus, di depan pintu gerbangnya ada Masjid At-Taqwa. Jadi kami saling hidup berdampingan dengan toleransi yang luar biasa. Yang boleh kita ketahui ada hal kecil di sini. Satu, tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ada olahraga di lapangan kompleks gereja ini yang isinya adalah sebagian ibu-ibu gereja, sebagian ibu-ibu berjilbab. Berarti dari masjid sekitar atau dari masyarakat sekitar. Senin, Rabu, Jumat pagi kami akan mengadakan buka puasa bersama. Ini udah rutin ya terjadi. Lalu akhirnya kami juga memberikan kepada melalui Pak RW daftar orang-orang yang layak untuk diberi bingkisan lebaran. Tentu yang prasejahtera yang kita berikan. Jadi hidup toleransinya cukup bagus. 17 Agustus kami mengadakan fun walk, ya, mulai dari gereja. Pintu gereja adalah awal dari start, lalu keliling kompleks, berkumpul lagi di gereja, sudah poco-poco atau musik. Nah, gitu. Pokoknya hidupnya toleransinya asik di sini.